Kesel banget. Ini nggak usah sedih-sedihan ya, karena gue seneng juga, maksudnya hari ini lagi biasa aja. Feeling gue, maksudnya perasaan gue lagi biasa aja. Gue pengen deh kayak gue akan bikin jurnal deh. Iya, jurnal tentang grief gue gitu. Tapi bukan buat dijual juga, bukan kayak buku yang akan dijual, enggak, cuman kayak mungkin one day akan gue share gitu. Kenapa? Gak boleh. Gak boleh berarti. Itu tiba-tiba mati sendiri. Koneksi aja. Nanti ke play, bluetoothnya mati. Nah itu mas, jurnal atau biografi mas? Kalau bisa sendiri tuh autobiografi atau biografi? Oh, playback is pause. Loh kok ini? Oh iya bener. So, gue pengen bikin kayak jurnal atau bukan biografi pun, jurnal tentang grief apa yang gue rasain sih sebenarnya. Ya harusnya gue nggak ngomong ini sih, maksudnya. Cuma gue pengen aja gitu, pengen nanya pendapat kalian gitu kayak. Yang pasti gue nggak mau memonetize itu, tapi gue pengen share tuh. Cuma gue bingung gue share di mana ya. Karena gue masih inget dari day one until day one sampai sekarang udah lebih dari minggu ketiga kan. Gue masih inget gitu apa aja yang gue laluin, apa aja yang gue rasain gitu. Dia pengen bikin grieving journal gitu loh. Tapi taruh mana ya kok? Iya tulis, pasti gue tulis. Terus abis itu gue share kemana ya? Ebook. Tapi orang nggak perlu bayar kan? Bisa bikin bayar. Iya nggak usah, gue nggak pengen orang memonetize itu. Gue pengen share aja gitu. Karena I wanna say thanks juga karena banyak juga yang selain support tapi mereka juga ngasih tahu kalau grief mereka tuh grief orang tuh beda-beda gitu. Kayak ada yang bener-bener. Kemarin gue baru balas satu DM. Dia cowok, dia pacaran 12 tahun, baru gue balas. It's just a fan. Bahkan ngechat juga nggak yang kayak minta dibalas atau enggak. Tapi gue reply malam-malam. Dia pacaran 12 tahun. Dia nikah. Akhirnya dia nikah. Baru setahun istrinya meninggal langsung. Dia pacaran 12 tahun, menikah setahun, meninggal. Gila gitu. Itu kan gila gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak anjing. Orang kayak dia aja dia bisa survive gitu. Survive di griefnya gitu. Gue tanya. Kami cek. Gue tanya ya. Gue lihat ya. Bener-bener masih ada di DM gue kok. Ada in general. Gue lupa sebentar ya. Oke, namanya Anhar Holik. Dia pernah DM gue tahun 2022, tapi kayaknya itu cuman dia react sama lagu doang. Terus Jumat kemarin dia bilang, bro, I know how you feel. I lost my wife after a month of marriage, after 12 years of dating. Now I can start a new relationship and feel happy again. Stay strong. I know you can get through this from your family. Anhar Holik. Dia nggak yang gimana udah foto juga dari belakang doang, nggak yang nyari apa simpati atau apa dari gua gitu. Langsung gua balas. How long was your grief phase? Berapa lama aja? Grief phase-nya tuh berapa lama? Maksud gua 12 tahun ngedate, losing her in a month. Kayak how long it took for you to move on? Setahun lebih bang. Setahun lebih bang sampai trauma tiap lihat cewek. Setahun lebih pakai sampai ke psikolog. But I am lucky everyone around me very support that pace. Terus bersyukur bang, teman-teman abang selalu di sisi abang, jadi mungkin bisa cepet. Ada yang ngalamin gini tapi nggak ada support sistemnya, berakhir tragis juga nggak kuat.
Semangat bang, aku yakin suatu saat akan menemukan sosok pengganti mendiang. Ya gue curhat dikit ya. Sebenarnya denial juga gue kayak I'm sometimes like, yo I wanna be alone, I don't need them. But when I'm alone, I need those bastards. Fuck, sebenci-benci gue sama keramaian, tapi kesana gue butuh gitu. Terus gue bilang, thank you ya, lu juga happy oke. Terus dia bilang, siap bang. Ya gitu, jadi grief orang tuh beda-beda gitu. Gila men, 12 tahun ngedate, 12 tahun pacaran, nikah, and meninggal 1 tahun. God. 1 bulan gak sih? Iya. Gak tau deh tadi, sebulan ya deh. It's just crazy, it's just madness. I couldn't imagine the pain. Jadi bukan membandingkan atau siapa lebih itu berduka daripada siapa ya, cuman ya itu grief orang beda-beda. Bukan kompetisi ya, grief is not a competition. Terus no rush juga, gue juga tidak mau rush. Aduh, gue pengen tulis jurnalnya deh. Apa namanya, ebook, ebook.com atau apa, it's a website itu, or something. Itu sebenarnya buku gitu loh, sama aja kayak buku cetak. Dia emang platformnya di website gitu aja. Oke. Terus? Lo bisa input tulisan ke sana. Oke, gue input tulisan gue ke sana dan gue terus gue publish linknya. Berarti kayak dulu kalau kayak blog gitu berarti bentuknya. Ya, seperti itu. Bentuknya kayak blog. Oke. Yang penting gue gak mau monetize sih guys. Karena I just want to share. I just want to share how I feel until today. Until nanti mungkin ketika gue udah siap buat publish. Sekarang mungkin gue catat dulu. Ini baru tahu gue kalau ada yang namanya ebook gitu. Sama gue juga gak mau ini. Gue juga gak mau taruh di apa namanya, di sosial media. Gak pengen. Sampai sekarang aja gue belum upload apa-apa kok. Iya sih. Tapi biar orang tahu aja kali kan. Misalnya kayak gue post jurnal gue di buku ini aja. Oh, sama kayak Aureli. Ya. Buku waktu itu. Ya. Oh, by the way, she reached me out loh. By the way, thank you so much Aurelia. Aureli. Mormons ya? Yeah, sorry. Aureli reach out to me. Ya dia ngasih mental and moral support juga, thank you so much. Banyak yang gue bahkan mereka tidak langsung reach ke gue karena mungkin segan atau takut atau nggak enak, tapi reach out lewat Cynthia gitu. Banyak banget nama-nama besar yang reach out and I really appreciate it. Tapi sekali lagi buat gue grief utama tuh dan perhatian utama tuh sebenarnya bukan buat gue. Itu sebenarnya gue tulis di X. Sebenarnya harusnya tuh bukan pusatnya ke gue, tapi ke keluarga dan ke teman-teman terdekatnya. Ya, I was just a small part lah. But the thing that you guys need to know is, ini atau self proclaim ya? Enggak sih. Karena mau nih ngobrol sama Cynthia juga gue. I think that you guys need to know itu, she was very very happy ketika ketemu mereka. Bukan gue, maksudnya iya ada gue gitu. Cuman saya dengan ketemu gue, bisa ketemu mereka juga, anak-anak. She felt the big happiness-nya dia. Selain dia ngobrol ke gue soal ini, sama ngomong di podcast gue nggak nonton sampai sekarang. Gue belum nonton, bukan karena waktu itu kayak oh ya udah gitu, kayak ya udah Lula podcast sama TP udah ngapain gue nonton gitu. Tapi sekarang gue malah nggak berani nonton, paham nggak? Iya kan? Iya kayaknya belum. Jadi nanti lah mungkin gue nonton. Nah gue dikasih tau sama Cynthia kalau di podcast TP pun ngomong kayak gitu. Jadi gue nggak mau self proclaim gitu kayak Lula happy banget di sini gitu. But
She was very happy, dan dari semua orang yang dia paling happy adalah ketemu John. Kenapa? Kan mulutnya kayak kontol. Tapi Di rumah tuh dicenginnya parah, bener gak? parah. Lula tuh di rumah dicenginnya parah banget, sumpah. Tapi dia ketawa banget anjir. Dia tuh dicenginnya nggak ada. Wah. Semuanya dibahas. Wah. Semuanya dicandain dan ketawa aja. Kita nggak ngomongin orang. Kita nggak ada kayak niat-niat jahat ke orang. Kita benar-benar ngecengin satu sama lain. Kita ngecengin dia parah banget. Dia juga akhirnya sampai titik dia berani ngecengin balik gitu. Terus akhirnya ya udah dia, she was very happy. Dan ya, salah satu impiannya kan ini film kan. Iya. Bukan promosi ya. Gue tidak mau menjadikan itu komoditi seperti yang ada di Twitter pada ngomongin gue menjadikan itu komoditi. I'm sorry to say, bitch. Gue sampai sekarang aja nggak upload apa-apa. Nggak usah upload apa-apa deh. Gue buka galeri aja gue nggak berani gitu. Nggak berani, belum kuat. Dan sampai sekarang masih chat. Ini chat gue. Oh, lu masih ngechat nomornya gue? Ini sampai sekarang. Tadi jam 5 pagi gue chat. Gue selalu update. Kayak nih kayak kemarin kayak gue di gazebo. Sayang, I'm at the outdoors gazebo ya. Just in case you wanna be around me. Makasih. I have nothing much to say today. Just doing stream as usual. Itu jam 6. Still feel heavy and squeeze. Terus gue keluar, sayang aku di luar ya. Gitu-gitu. Terus kamu lagi apa? Kalau kesepian atau kangen kasih tau aku ya. Aku bilang. Apa lagi? Oh, yang Mas Ciprut datang. Iya. Gue bilang yang Mas Ciprut tuh yang ini guys, yang our acting coach. Itu nanti gue cuma karena akan melihat sosok almarhumah tuh seperti apa, baiknya dan realnya almarhumah tuh. Nanti setelah film keluar kita semua baru bisa share. Yes. Ya kan? Yes. Ya kan? Dari BTS banyak banget soal beliau. Gue chat aku tadi ngobrol sama Mas Ciprut soal kamu. He said sorry that he couldn't come ke pemakaman karena ada reading. Dan dia bahas about my feeling towards you and everything. Saya makasih juga udah bikin to make everything happen. Udah, gue masih chat sampai sekarang. Gue update terus sampai sekarang. Yang hari ini belum. Pelan-pelan. Getar gak sih detik itu? Ya kadang kalau kayak gini film lagi biasa aja ya udah biasa aja. Dan ternyata gue baru tahu kalau itu roller coaster. Grief is a roller coaster. Ini makanya gue lagi belajar juga. Grief itu bukan sesuatu yang kayak lu emang baby step. Tapi sometimes lu dibalikin lagi anjing. Lu ditarik lagi gitu, sedih lagi gitu. Roller coaster. She's so. Hah? Kenapa? Oh. Baik banget ya. Baik banget ya. Rata kekerupun. Enggak, lu masalah lu apa sih ngentot? Kontol tua memek lu ngentot, lu orang lagi cerita lu ngentot. Lu lihat kan yang lempar? Lihat gak? Gua cuma pengen segini bang. Cem, tolong es batu Cem. Wah, kalau bahas kebaikan beliau mah
nggak ada habisnya. Apalagi yang dilakuin ke gua, ke kita, ke kru. Rata, bener kata lo, rata. Gina pernah cerita tuh kayak waktu Gina sakit tiba-tiba dia. Waktu Gina sakit. Iya, Gina sakit. Tiba-tiba dia kirim obat. Iya, khusus buat dia ya. Pokoknya di rumah tuh kalau ada dia tuh bener kayak ini anjing, kayak apotek anjing. Kayak apotek anjing. Apa? Chest burn. Oke, C beli ini C. C lagi sakit apa C? C gini C. Grace lagi sakit apa? Grace, ini Jot, lu sakit apa Jot? Ini nih. Langsung dipesenin. Enggak, jangan diinin. Kita kan lagi cerita kebaikan kontol api anak ngentot. Anjing lu. Gue bubar ini package lu, ngentot lu. Kontol. Jauh. Orang ya anjing. Anak ngentot. Kagetan lu kayak perawan. Nggak ada itunya. Korelasinya juga nggak nemu, ngentot. Kenapa kagetan kayak perawan? Anjing lo. Stream ini juga roller coaster anjir. Apanya? Stream ini kayak tadi tuh penonton pada kayak semangat bla 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 petasan dar. Lagi cerita gini gue tuh nggak lagi melo loh guys. Nggak. Feeling gue hari ini I'm feeling just fine. Baru bangun tidur terus juga tadi meeting sedikit kan. Ada beberapa update baik. Ada banyak update baik. About the stream, about the features, plan and stuff. Banyak. So asu. Pokoknya yang diingat adalah selalu kebaikan lo lah. Karena itu yang bikin dia senyum. Kasih copyright. Lagu Lula semua ini. Tinggal nunggu kering om. Sana berapa? 15. 15. Berarti 2 hari lalu tuh Panda sama Gina lihat editan film. Karena gue nggak sanggup. Harusnya kan gue ya, maksudnya sama director. Harusnya gue lihat editannya, tapi gue nggak sanggup. Gue bilang diwakilin Panda sama Gina dulu deh. Gitu. Gue bilang ke PH-nya om, bener belum sanggup. Belum bisa. You know what? I hate to bukan admit. Mungkin yang bisa jawabin cuma psikolog ya mungkin. Coba ya. Ini kalimatnya. Gua tidak mau grief ini hilang. Karena cuma grief ini yang bikin gue terkoneksi. Karena cuma grief ini yang bikin gue merasa terkoneksi dengan dia. But at the same time, gue tidak mau grief ini juga terlalu lama. Longing terlalu lama. Karena capek banget. Paham gak? Paham. Iya loh, cuma grief ini yang membuat gue merasa terkonek. Tapi di sisi lain, gue tidak mau longing terlalu lama. Jadi kayak what the fuck am I supposed to do? Jujur, kayak psikolog juga susah sih jawab itu. Kayaknya. Kalau Cynthia, waktu. Ya iya, dengan ada mereka begini membantu gue banget. As much I hate-nya. Gue juga butuh mereka kok. Gila. Ngapain gue butuh mereka?
kapan ya YB butuh mereka? Sejak kapan tuh? Butuh. Di gengsi dia lu ngentot. Oh anjing lo. Tuh, gue pengen nanti one day. Ini anak-anak masih nahan tau. Masih pada nahan diri gitu, takut nggak enak sama gue gitu loh, masih ketahan gitu loh. Ya butuh waktu juga kan. Tapi one day gue pengen kayak gini, bisa cerita gini tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Ketika udah ikhlas ya, amin. Ketika udah ikhlas. Ngapain lagi? Tapi sih orang-orang itu kenapa sih? Apa yang kalian mau tanya soal Lula? Rena itu makanan favorit beliau apa mas? Dia mah pemakan segala. Pemakan segala dia. Cuma pasti setiap hari harus maca dia. Apa yang bikin gue jatuh cinta sama dia? Ya itu yang kemarin udah dibahas kayaknya. Udah dibahas. I dated after divorce. I dated berapa kali? 2 or 3 girls. Terus tapi nggak bisa dipublish gitu. Karena ya itu hak masing-masing juga kan. Hak mereka gitu. Dan gua cuma bisa menghargai gitu. Mungkin karena image gue yang udah hancur atau apa segala gitu. Tapi dia malah, Lulanya mah beda gitu. Dia malah bangga gitu. She proud of me. Dia bahkan ngebadanin segalanya gitu. Jadi kayak damn. Itu bukan yang utama sih. Yang utama senyumnya gila. Ada pernah nggak di rumah bete? Pernah di rumah bete gitu. Ya kan di BSD nggak pernah. Syuting lu nggak pernah lu. Syuting film segitunya dia mau dapat day one day itu nggak apa, mau lagi chaos capek nggak pernah, senyum terus. Itu yang TP bilang. Pahala dia banyak karena dia senyum terus. Hal yang bikin dia ngambek ketika lo lakuin apa? Nggak makan. Which is yang gue lakuin sekarang. Gimana lu mau lu bisa marahin gue ya? Dia belum ke mimpi gue. Masih komunikasi sama keluarga, terakhir masih telepon. Kontol anjing lu, ngentot lu, memek.
Apa sih orang-orang ini? Iya, masih komunikasi sama keluarga. Terakhir masih teleponan sama papanya. Sama papanya masih teleponan. Mentok nih 3 kali ya kontol. Itu gacor. Lain lah. Baca komen anjing. Iya ya, si semutnya gede-gede ya. Juga bilang semutnya segede-gede daerah ya anjir. Gue beli tempat duduk